Di mata tetangga, rumah ini tampak sempurna. Seorang ibu yang tegar, anak-anak yang selalu terlihat rapi. Dari balik jendela, terdengar tawa dan percakapan yang menghangatkan. Namun, tak semua tawa lahir dari bahagia. Ada rumah yang tampak utuh, tetapi sebenarnya rapuh. Ada keluarga yang tinggal bersama, namun tak lagi berbicara dari hati. Sarapan roti keju spesial biar buat kalian tidak seperti langit mendung. Wah, Kanela penyelamat pagi. Terima kasih Kanela, kamu selalu datang bawa sesuatu. Kalau kamu tinggal lebih lama, Nais, kalian jadi anakku yang ketiga. Udah cukup 2 mah, nanti rumahnya makin penuh. Rumah yang penuh belum tentu sesak, tapi hati yang tertutup itulah yang bikin sesak. Semua tertawa, semua terlihat baik. Tapi tak ada yang menyinggung bahwa semalam Lila menangis diam-diam di balkon dan Luna menatap langit dengan dada sesak. Ini tehnya. Makasih Rin, aku suka teh, apalagi kalau malam. Kamu kenapa nggak tidur? Gak bisa, malam tuh kayak waktu semua yang disimpan keluar. Aku ngerti, kadang kita siang terlalu sibuk pura-pura, jadi malam semuanya numpuk. Tehnya masih ada 1. Ambil aja punyaku, aku cuma pengen diam. Aku juga sering kayak gitu. Sejak papa pergi, ada suara yang gak bisa diam di kepala. Kamu kangen? Aku gak tahu. Yang aku tahu, aku kesel. Kesel karena papa pergi tanpa pamit. Dan kita gak pernah bahas papa lagi. Mungkin karena semua orang takut makin sedih. Akhirnya, kata itu disebut Papa. Seseorang yang tak pernah benar-benar dibicarakan sejak kepergiannya 5 tahun yang lalu. 3 jiwa muda sama-sama kehilangan. Sama-sama diam terlalu lama. Malam ini mereka berbicara bukan karena berani, tapi karena sudah terlalu lama menahan. Masuk, Nay, mau minum? Gak usah Bu, aku cuma mau bilang semalam aku lihat Lila duduk di balkon. Dia nggak bilang apa-apa. Mungkin dia pikir ibu gak akan dengerin. Ibu mau dengerin, Nay. Tapi ibu takut. Kalau ibu mulai nangis, ibu nggak bisa berhenti. Mungkin ibu gak sadar mereka butuh izin. Izin untuk jujur, izin untuk rapuh, dan itu dimulai dari ibu. Bukan tak ingin bicara, ibu hanya lupa bagaimana rasanya jadi manusia, bukan hanya ibu. Lupa bahwa luka yang dipendam bisa diwariskan tanpa sadar. Bu, boleh aku tanya? Tanya apa? Kita kenapa gak pernah ngobrol beneran? Maksudku yang dalam, yang penting. Kita selalu ngomongin tugas, cucian, harga sabun, tapi kenapa gak pernah nanya, kamu kenapa hari ini? Aku juga serasa kayak tamu. Padahal kalian gak pernah kasar. Ibu minta maaf. Ibu kira kalau ibu diam, kalian jadi kuat. Ternyata kalian malah tambah jauh. Aku juga minta maaf, Bu. Aku pikir kalau aku tahan, semuanya akan jadi mudah. Ternyata makin berat ya. Iya, tapi mulai sekarang kita boleh jujur. Ibu buka pintunya. Kalian boleh masuk, boleh marah, boleh nangis, boleh cerita. Akhirnya, rumah itu berbicara dengan suara patah dan pelan. Tapi di sanalah penyembuhan dimulai. Dari air mata yang jujur, dari pelukan yang bukan karena ulang tahun, dari saling pandang dan tidak buru-buru mengalihkan mata.
Bu, tadi aku mimpiin papa. Dia senyum, tapi dia gak bilang apa-apa. Mungkin itu cara dia ngasih tahu kalau dia dengar kita. Pagi ini entah kenapa ya terasa lebih ringan. Kayaknya karena kita udah nggak saling pura-pura. Dan itu cukup. Rumah ini masih sama. Dindingnya masih retak di beberapa sudut, pintunya masih berderit, tapi hari ini rumah ini bernapas karena kejujuran sudah menemukan tempatnya dan cinta tak lagi bersembunyi di balik diam. Kami pernah menertawakan luka. Kami pernah diam dalam sakit. Kami pernah merasa sendiri. Kami pernah menutup pintu terlalu rapat. Tapi hari ini kami memilih untuk terbuka. Karena rumah ini akhirnya bisa bernapas dan cinta tak lagi sembunyi.